Berita MotoGP hari ini, Senin, tanggal 21 September tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales. Berita kedua dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita ketiga dari pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo. Berita terakhir dari pembalap Pramac Ducati, Francisco Bagnaia. Menangi MotoGP Emilia-Romagna, Viñales patahkan kutukan yang sudah bertahan 10 tahun. Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales tampil sebagai pemenang kala melakoni balapan MotoGP Emilia-Romagna 2020 di sirkuit Misano. Ini adalah kemenangan pertama yang didapat Viñales di kejuaraan dunia MotoGP 2020. Hal ini tentunya membuat Viñales merasa sangat gembira. Apalagi, pembalap berjuluk The Top Gun itu berhasil mematahkan kutukan yang telah bertahan selama 10 tahun lamanya di sirkuit Misano. Sebelum ini, terdapat mitos bahwa pembalap yang berhasil meraih pole position pada balapan di sirkuit Misano maka tidak akan menjadi pemenang. Mitos ini tercipta lantaran dalam satu dekade terakhir tidak ada satupun peraih pole position di Misano yang kemudian menjadi pemenang balapan pada hari berikutnya. Terakhir kali ada pembalap yang mampu meraih pole position dan kemenangan balapan pada periode yang sama di sirkuit Misano adalah Dani Pedrosa. Hal tersebut terjadi dalam gelaran MotoGP San Marino 2010 kala Pedrosa masih membela Repsol Honda. Setelah itu, tak ada satupun pembalap yang mampu mengulanginya, termasuk Marc Marquez yang dijuluki sebagai The Baby Alien. Sepanjang keikutsertaannya di pentas MotoGP, Marquez telah 3 kali menjadi pemenang di Misano. Namun, ia memenangkannya saat tidak menempati pole position. Viñales sendiri sebenarnya bukan kali ini saja meraih pole position di sirkuit Misano. Selama berkiprah sebagai pembalap MotoGP, The Top Gun telah sebanyak 3 kali meraih pole position di sirkuit Misano. Pertama kali pembalap berkebangsaan Spanyol itu mendapatkan pole position di Misano adalah pada gelaran MotoGP San Marino 2017. Akan tetapi, dalam balapan tersebut posisi Viñales justru melorot dan hanya bisa finish keempat. Pada balapan akhir pekan lalu, yakni MotoGP San Marino 2020, Viñales kembali tampil sebagai yang tercepat di sesi kualifikasi dan berhak atas pole position. Sayangnya, lagi-lagi Viñales gagal mengkonversi keuntungannya tersebut. The Top Gun hanya mampu finish ke-6 pada akhir pekan lalu. Barulah pada gelaran MotoGP Emilia-Romagna 2020 ini, Viñales tampil sempurna. Setelah menjadi yang tercepat di kualifikasi, The Top Gun kembali meroket pada balapan yang sesungguhnya. Meskipun tak bisa dimungkiri, bahwa keberhasilan Viñales memenangi balapan kali ini dipengaruhi juga oleh kegagalan Francisco Bagnaia. Pada saat balapan menyisakan 7 putaran, Bagnaia yang berada di posisi terdepan mengalami kecelakaan. Viñales pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menempati urutan pertama dan menjadi pemenang. Crash di MotoGP Emilia-Romagna, ini penjelasan Valentino Rossi. Valentino Rossi gagal finish di MotoGP Emilia-Romagna. The Doctor menjelaskan kesalahan yang dilakukannya. Di sirkuit Marco Simoncelli, Minggu tanggal 20 September tahun 2020, Rossi langsung mengalami crash di lap kedua, tepatnya di tikungan 4. Ia lalu mencoba kembali melanjutkan lomba, namun akhirnya memilih masuk pit dan berhenti saat balapan masih menyisakan 12 lap lagi. Hasil ini begitu mengecewakan bagi Rossi. Sebab di MotoGP San Marino yang digelar di sirkuit yang sama pekan lalu, pebalap Monster Energy Yamaha itu finish di posisi keempat. Ia ingin memperbaiki catatan itu kali ini, namun akhirnya gagal. Kami melewati tikungan 4 secara berkelompok dan aku melakukan kesalahan. Aku secara tak sengaja malah memencet tuas rem, ujar Rossi, dikutip oleh GP1. Terkadang hal semacam itu terjadi secara tak sengaja. Rasanya terakhir kali aku melakukan hal seperti itu saat melakukan pemanasan beberapa tahun lalu. Sayangnya hari ini saya terlalu membungkuk dan akhirnya jadi kacau.
Aku ingin melanjutkan lomba karena motorku sudah mengalami sejumlah modifikasi, dan aku ingin memahami kecepatannya. Aku sadar bahwa aku tak punya grip belakang, aku juga tak cepat meskipun sulit juga berkonsentrasi dan memiliki motivasi setelah jatuh sebelumnya. Ini hari yang amat sulit, tapi inilah yang namanya hidup, yang namanya balapan, kata juara dunia 9 kali itu. Balapan selanjutnya akan digelar di sirkuit de Barcelona Catalunya, Minggu tanggal 27 September tahun 2020, dengan tajuk MotoGP Catalunya. Rossi bertekad tampil lebih baik di sana. Kami punya balapan selanjutnya pekan depan di Barcelona. Kami akan mencoba di sana. Tugas yang berbeda, kondisi yang berbeda pula. Tapi saya menyukai treknya, tegas Rossi. MotoGP Emilia-Romagna, amarah Quartararo setelah kehilangan podium. Fabio Quartararo harus menerima penalti 3 detik, yang membuatnya turun dari posisi ketiga menjadi posisi keempat di MotoGP Emilia-Romagna. Hal ini pada awalnya disebabkan karena Fabio Quartararo melewati batas-batas trek sirkuit Misano pada balapan hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Fabio Quartararo pun dihukum harus menjalani hukuman long lap penalti pada lap terakhir. Namun, ia tidak menjalani long lap penalti tersebut sehingga dijatuhi hukuman 3 detik. Penalti tersebut membuat pebalap asal Perancis murka setelah ia kembali ke paddock. Rider bernomor 20 ini langsung berjalan cepat menuju ke belakang. Kamera bahkan menangkapnya marah dan melempar kain penutup kepala di hadapan para steward. Beberapa reporter MotoGP seperti Simon Patterson mengutarakan kalau Quartararo kecewa karena ia tak mendapat peringatan telah melewati batas-batas lintasan. Pertama kalinya ia tahu telah menyentuh bagian hijau, sisi luar lintasan, adalah saat mendapatkan pemberitahuan soal long lap penalti. Ia tak bahagia, cuit Patterson. Hal ini juga dikatakan oleh Peter McLaren dari Crash.net yang mengatakan Quartararo tak menerima peringatan soal batas-batas lintasan dari Race Direction. Quartararo mengutarakan pada masa depan ia ingin peringatan batasan trek dipasang di papan pit. Jika tahu ia telah diperingati, Quartararo bilang dirinya akan lebih hati-hati. Namun, ia tahu pertama setelah mendapat penalti, cuitnya. Apesnya Bagnaia, crash saat sedang memimpin balapan. Apes betul nasib Francisco Pecco Bagnaia di MotoGP Emilia-Romagna. Ia mengalami crash saat sedang memimpin balapan. Di sirkuit Marco Simoncelli, Minggu tanggal 20 September tahun 2020, Pecco memulai balapan dari posisi kelima. Namun secara perlahan ia berhasil merangsek maju dan akhirnya merebut posisi terdepan dari tangan Maverick Viñales di lap ke-6. Memasuki lap ke-21, Bagnaia sudah unggul sekitar 1,3 detik dari Viñales dan tampak akan mengunci kemenangan perdana dalam kariernya di MotoGP. Namun malang tak dapat ditolak, ia crash di tikungan 6 dan tak bisa melanjutkan balapan. Pada akhirnya, Viñales yang tampil sebagai pemenang. Pecco pun tak bisa meneruskan capaian positifnya di Misano, di mana ia finish kedua dalam balapan pekan lalu. Sesudah crash, yang pertama ingin saya lakukan adalah ke paddock sesegera mungkin untuk mencari tahu masalah motornya, karena tadi crashnya sangat aneh, kata Pecco, dikutip Autosport. Saya benar-benar menguasai balapan, menjaga jarak dengan Maverick. Saya mengontrol kecepatan dan dia jelas terus menekan saya, tapi saya pintar mengatur jarak dengannya. Crashnya tak biasa, karena sewaktu melihat data kecepatan saya sama, kemiringannya sama, gasnya sama, lintasannya juga sama. Jadi kayaknya sih tadi saya mengenai sesuatu semacam sobekan atau benda kotor di trek. Cuma itu yang bisa saya pikirkan, karena kalau bukan itu, saya jadi takut dengan balapan selanjutnya, karena crash seperti tadi tanpa adanya peringatan apapun dari lap sebelumnya jelas mengkhawatirkan, kata rider Italia itu. Pecco pun kecewa gagal finish. Ia tadinya yakin bisa meraih kemenangan. Sangat menyakitkan, karena untuk pertama kalinya saya sangat bagus di setiap sesi, ujarnya. Kemarin saya kehilangan pole position di kualifikasi karena saya menyentuh green area dan itu normal, karena jika kamu menyentuhnya maka kamu akan kehilangan waktu. Tapi hari ini saya tak senang karena kalah dalam balapan dengan cara tadi jelas mengecewakan, pungkas pebalap Pramac Racing tersebut.